Tunggu sebentar, kau tidak bisa membunuhku. Aku anggota istana Zhou Yutian, kau mungkin tidak tahu betapa kuatnya aku. Jika kau membunuhku, kau akan mengembalikanku 10 kali lipat. Yu Lian meraung. Rumah Zhou Yutian Wang, sebelumnya dikenal sebagai Sekte Zhou Yu, adalah sekte yang sangat menakutkan dan kuat, dan metodenya aneh dan kejam, terutama perlindungan khususnya. Karena itu, Yulian pindah dari istana Zhou Yutian saat itu juga, dan bahkan menyebut nama Zhou Yuzong untuk melindungi dirinya. Namun, langkah ini tidak berpengaruh pada Lu Ming. Lu Ming terus-menerus menginjak tulang-tulang Tian Jiao. Berapa banyak Tian Jiao yang telah ia bunuh? Berapa banyak ancaman yang ada? Karena itu, Lu Ming sepenuhnya kebal terhadap ancaman semacam itu. Terlebih lagi, Yulian tahu bahwa ia bertanggung jawab atas berbagai macam keajaiban. Bagaimana mungkin Lu Ming membiarkannya pergi? Omong kosong, Lu Ming membuka mulutnya dengan jijik, dan tombaknya menebas. Sebuah tombak berbentuk bulan sabit menebas tubuh Yulian. Yulian berteriak, tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi sekumpulan jiwa yang teraniaya, mengeluarkan jeritan melengking, lalu perlahan-lahan berkumpul, seolah ingin berkumpul. Vitalitasnya sungguh kuat, bintang meledak. Mata Lu Ming berkilat terkejut, lalu menggunakan jurus bintang meledak. Ledakan, sebuah tombak melesat, lalu meledak, kekuatan penghancur menyelimuti semua roh jahat. Sentuh, 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 semuanya meledak menjadi asap hitam dan lenyap. Yulian, lenyap sepenuhnya. Wow, Lu Ming menghela napas lega dan menyusut kembali ke wujud normalnya. Yulian ini sungguh sulit dibunuh. Di antara lawan-lawan yang dihadapi Lu Ming, ia jelas yang terbaik. Sebenarnya, kekuatan serangannya tidak terlalu kuat, tetapi caranya aneh, yang dapat memengaruhi jiwa, melemahkan kekuatan lawan, dan membunuhnya. Kali ini, jika Lu Ming tidak memiliki potret Jingyu, ia tidak akan menjadi lawan Yulian. Hasil terbaiknya adalah melarikan diri. Kemudian, Lu Ming berjalan ke arah dua kotak kecil itu, melambaikan tangannya, menyimpan kedua kotak itu, lalu pergi dari sana. Tak lama kemudian, Lu Ming menemukan sebuah ruangan yang tenang, lalu meminum pil ajaib, dan mulai menggunakan kekuatan untuk mengatur napas. Ketika kondisi Lu Ming kembali hampir sama, Lu Ming mengeluarkan kedua kotak itu. Ada rune pada kotak itu, membentuk susunan besar. Diperkirakan itu digunakan untuk melindungi benda-benda di dalam kotak, agar tidak kehilangan spiritualitas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, susunan besar kotak itu hampir musnah oleh waktu, dan cahayanya redup. Lu Ming menjalankan kekuatan sihirnya dan menyuntikkannya ke dalam kotak. Dia ingin membukanya. Di kotak itu, rune itu memancarkan cahaya redup, yang perlahan terkikis oleh kekuatan suci Lu Ming. Tak lama kemudian, rune itu menghilang sepenuhnya, dan Lu Ming membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat beberapa benda yang tersusun rapi. Ada sepasang gelang, sebuah menara kecil, dan sebuah cermin. Harta karun, artefak. Mata Lu Ming berbinar. Benda-benda ini seharusnya artefak. Lu Ming mengambil sebuah menara kecil dan dengan hati-hati menyuntikkan kekuatan suci. Tiba-tiba, menara itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan fluktuasi yang kuat menyebar keluar. Dan spiritualitas. Lu Ming sangat gembira. Namun, setelah mengamati dengan saksama, ia menemukan bahwa harta karun ini memang memiliki spiritualitas. Tetapi seiring berjalannya waktu, meskipun ada susunan pelindung, rohnya telah banyak berkurang, setidaknya 90%. Hanya saja, ia hampir tidak dapat menggunakannya. Meskipun banyak spiritualitas telah hilang, material yang digunakan untuk membangun harta karun ini sangatlah penting. Meskipun tidak dapat memainkan peran penting, mereka juga dapat diberikan kepada bola. Saya percaya bola ini akan menuai hasil yang luar biasa. Memikirkan hal ini, Lu Ming terus membuka kotak kedua dengan senyum di wajahnya. Di dalam kotak kedua, terdapat juga beberapa harta karun. Sama seperti kotak pertama, terdapat banyak kehilangan spiritual. Lu Ming mengumpulkan harta karun ini dalam sebuah cincin penyimpanan. Setelah meninggalkan kota kuno Xingyue, Lu Ming berencana untuk mempelajarinya secara perlahan. Jika bermanfaat, sebaiknya disimpan. Jika tidak, akan dimakan oleh bola. Setelah menyimpannya, Lu Ming bangkit dan pergi dari sana, lalu melanjutkan penjelajahannya. Namun, selanjutnya, Lu Ming tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya, Lu Ming menemukan lorong lain, yang ia lalui sepanjang jalan. Dalam perjalanan, tidak ada perbedaan. Setelah melewati lorong ini, Lu Ming tiba di sebuah panggung. Panggung itu sangat luas, dan banyak orang telah berkumpul di sini. Baiklah, mata Lu Ming tertarik ke arah depan. Karena di depan peron, tidak ada jalan keluar. Jalannya rusak ketika kami sampai di sini. Ada apa? Tidak ada jalan keluar di sini. Apakah ini akhirnya? Seharusnya tidak. Tempat-tempat lain telah dijelajahi. Tempat-tempat lain semuanya buntu. Hanya di sini ada jalan. Secara logika, ada jalan di depan. Banyak orang membicarakannya. Jalan yang sulit itu terhalang oleh tanah kacau di depan, maka aku akan menerbangkan tanah kacau ini. Seorang pemuda pergi ke depan peron, mengerahkan kekuatan sihirnya dan meniup beberapa telapak tangan. Sebuah telapak tangan besar terbentuk, dan meledak ke tanah kacau, tetapi kabut berkabut itu bergulir, dan kekuatan telapak tangan para pemuda itu, seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak menimbulkan gelombang apapun.
Datang lagi. Para pemuda itu pantang menyerah dan melancarkan serangkaian gerakan, tetapi tidak berhasil sama sekali. Jangan sia-siakan tenaga kalian, kita sudah mencobanya sejak lama. Percuma saja, beberapa orang berkata, jelas beberapa Tianjiao awal sudah mencobanya. Bagaimana dengan itu? Tanya seseorang. Rencana hari ini, hanya bisa menunggu. Kurasa, menunggu sebentar, mungkin akan berubah. Kurasa begitu. Beberapa pemuda bersuara silih berganti. Kerumunan terdiam, beberapa orang mencari tempat duduk dan menunggu dengan tenang. Tidak mudah untuk datang ke sini dan membiarkan mereka pergi saat ini. Rasanya agak enggan. Lu Ming juga menemukan tempat duduk bersila, sambil memahami kekuatan suci, sambil menunggu. Sekejap mata, beberapa hari berlalu, tetapi sebidang tanah yang kacau itu, yang masih berkabut, tidak berubah sama sekali. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pemuda yang datang ke sini. Sebulan kemudian, ribuan Tianjiao telah berkumpul di sini. Namun, Lu Ming memperkirakan bahwa Tianjiao yang memasuki istana hanyalah sebagian dari mereka, karena banyak orang tidak melihatnya. Misalnya, Jin Yuan, Yuhan, Chu Baxing, Del, belum melihatnya. Su Yan dan pemuda berkulit binatang juga datang ke sini. Dengan tergesa-gesa, 1 bulan lagi berlalu. Bagi para dewa, beberapa bulan, dalam sekejap mata, tidak sabar. Ada pergerakan di sana, ada orang-orang di dalam kekacauan. Tiba-tiba, seseorang memanggil. Semua mata orang menatap ke dalam kekacauan. Kabut, kabut, tidak ada yang jelas. Sebelumnya, beberapa orang bahkan terbang untuk menjelajah, yang tak terbatas dan tidak dapat menentukan arah. Tetapi sekarang, kabut bergulung, ada sesosok keluar. Kabut bergulung dan sesosok muncul darinya. Ia adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dan keriput. Ia tampak sangat tua dan dipenuhi napas bertahun-tahun. Maka ia berdiri di atas kabut. Bukan entitas. Banyak orang tergerak hatinya, dan mereka dapat melihat bahwa lelaki tua itu bukanlah darah dan daging, melainkan energi. Mata semua orang berbinar, dan mereka bertanya-tanya siapakah lelaki tua itu. Bagaimana kita bisa keluar dari kabut? Apakah ia adalah dewa dari kota kuno Xingyue? Memikirkan hal ini, banyak orang terkejut. Jika demikian, kekuatan lelaki tua itu pasti mengerikan. Akulah roh dari formasi besar di sini. Lelaki tua itu berbicara, dan suaranya menyebar ke seluruh hadirin. Itulah roh formasi besar. Hati semua orang tergerak, sebuah desahan lega, bukan seperti yang mereka bayangkan, melainkan seorang lelaki kuat yang masih hidup. Namun, roh formasi besar itu juga sangat mengerikan. Sangat penting bahwa roh formasi besar itu masih ada di dalam formasi besar yang telah didirikan sejak lama. Tuan, mengapa tidak ada jalan keluar di sini? Tanya seseorang. Ada jalan, aku hanya menyembunyikannya, kata Zhen Lingdao. Kenapa? Lanjut seseorang. Karena kalian terlalu banyak orang dan terlalu sedikit jalan untuk dilalui. Setelah berkata demikian, matanya mengamati seluruh hadirin, dan berkata, kalian datang ke sini, untuk batu jiwa kehidupan. Kerumunan itu terdiam, mereka memang datang untuk batu jiwa kehidupan. Batu jiwa kehidupan yang dijaga oleh begitu banyak orang pastilah tak ternilai harganya. Sepertinya orang lain juga memiliki jalur lain untuk mengetahui keberadaan batu jiwa kehidupan. Lu Ming tergerak hatinya dan menatap Su Yan dan yang lainnya. Karena sebelumnya di ruang rahasia, tidak ada Su Yan dan yang lainnya yang melihat gambar itu. Dapat dibayangkan bahwa Su Yan dan yang lainnya mengetahui keberadaan batu jiwa kehidupan dari jalur lain. Mungkin, semua orang yang memasuki kastil ini akan mengetahui keberadaan batu jiwa kehidupan. Benar saja, pria tua itu menjelaskan. Dulu, ada orang-orang yang menjaga kastil dari segala penjuru. Sekarang, orang-orang ini sudah mati, tetapi ada proyeksi yang tertinggal. Waktu sedang terburu-buru. Setelah bertahun-tahun, karena kau bisa berjalan di sini kali ini, sudah menjadi takdir surga bahwa batu jiwa itu akan lahir. Roh arai itu mendesah. Orang-orang memandangi roh arai itu, tak berbicara, menunggu giliran berikutnya. Jadi kali ini, aku akan memberimu kesempatan. Pada titik ini, roh arai itu melambaikan tangan, dan kabut yang kacau bergulung dengan kencang. Kemudian, sebuah jalan kecil muncul di tengah kabut, membentang hingga ke kedalaman kabut. Aku tak tahu harus kemana. Ada 18 jalan. Selama kau menginjakkan kaki di jalan ini dan terus sampai akhir, orang yang sampai di akhir akan mendapatkan batu jiwa dan raga, tetapi setelah kau menginjakkan kaki di jalan ini, kau akan menghadapi perang besar. Zhen Lingdao, hanya kami, tanya Su Yan. Tentu saja tidak, kau hanya datang ke sini. Orang-orang dari arah lain, yang mirip denganmu, akan bersaing dengan cara ini. Saat kau menginjakkan kaki di jalan ini dan memasuki kabut, kau akan dapat bertemu mereka. Zhen Lingdao, lagi pula, hanya satu orang yang diizinkan memasuki masing-masing dari 18 jalan. Roh arai itu terus berbicara. Setelah itu, ia melambaikan tangannya. 18 manik muncul di tangannya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. 18 manik ini adalah pemandu jalan. Hanya dengan pemandu kau bisa berjalan di salah satu jalan. Jika kau tidak memiliki pemandu, kau akan mati di sini jika kau melangkah masuk tanpa izin. Setelah itu, naga asli melambaikan tangannya, dan 18 manik terbang ke platform ke segala arah.
Pemandu, butuh pemandu untuk naik dan bertanding. Artinya, hanya 18 orang yang boleh menginjakan kaki di jalan ini. Banyak orang masih mencerna berita yang baru saja dikatakan lelaki tua itu. 18 manik-manik telah berterbangan. Aku mau yang ini. Seseorang bereaksi cepat, tubuhnya melesat ke arah salah satu manik-manik. Aku juga mau. Yang ini milikku. Tiba-tiba, semua orang bereaksi, dan bergegas ke langit bersama 18 manik-manik. Keluar dari sini. Pemuda berkulit binatang itu mengeluarkan napas yang keras, seperti binatang buas berbulu liar. Ia mengambil napas zaman dahulu dan mencabik-cabik beberapa pemuda hidup-hidup. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam sebuah bola. Ini adalah seorang Tianjiao yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Tak seorang pun berani menandinginya dan menjadi orang pertama yang mendapatkan manik bundar. Yang lainnya, Su Yan, sama kuatnya, tetapi ia tidak begitu mendominasi. Ia meledakkan beberapa pemuda hingga muntah darah dengan beberapa pukulan, tetapi ia tidak membunuh mereka. Ia juga mendapatkan sebuah bola. Lu Ming juga bergerak. Saat manik itu terbang, ia melayang ke langit dan menyerbu ke sebuah bola. Ia melakukan jurus Kunpeng 9 hari dengan kecepatan luar biasa. Sebelum orang lain menyerbunya, ia telah menggenggam sebuah mutiara bundar di tangannya. Lepaskan pemandu. Dengan raungan, seorang pemuda menepukkan telapak tangannya ke arah Lu Ming, dan jejak telapak tangannya meraung seperti gunung dan lautan. Pergi. Lu Ming minum dengan dingin, lalu berbalik dan melempar sebuah tembakan. Boom! Senjata raksasa itu menghancurkan telapak tangan lawan dan membombardirnya. Lawan itu batuk darah dan mundur. Fiuh! Fiuh! Ledakan! Ledakan! Namun, di arah lain, beberapa pemuda membunuh Lu Ming bersama-sama. Di tempat itu, terdapat ribuan Tianjiao, dan hanya ada 18 manik-manik bundar. Ada banyak orang yang bersaing untuk masing-masingnya. Anda dapat membayangkan betapa sengitnya persaingan tersebut. Sepertinya jika kita tidak menggunakan beberapa cara, kita tidak akan bisa menekan orang-orang ini. Mata Lu Ming dingin, dan ia memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari kode perang, dan momentumnya melonjak. Fiuh! Fiuh! Dalam sekejap, Lu Ming menusuk lebih dari selusin senjata, dan selusin tombak meledak. Mereka sangat cantik. 7 atau 8 pemuda yang menerjang Lu Ming tertusuk tubuh mereka dan terbang jauh. Mereka memuntahkan darah dan tampak ketakutan di mata mereka. Lu Ming telah berbelas kasih, jika tidak, orang-orang ini pasti sudah mati. Melihat bahwa Lu Ming begitu kuat, beberapa orang yang ingin datang dan bersaing untuk orang-orang memainkan genderang mundur. Setelah ragu-ragu, mereka mundur satu demi satu untuk bersaing untuk manik-manik lainnya. Lu Ming melesat dan terbang ke salah satu jalan, mendarat dengan mulus. Sebelum Lu Ming, Su Yan dan pemuda bermantel bulu mendarat di jalan setapak lebih dulu. 18 Lu Ming diserbu oleh mereka bertiga. Di peron, sisa-sisa 15 manik-manik yang tersisa bertempur sengit, tak tertandingi. Orang-orang terus-menerus terbunuh dan berjatuhan di sini. Akhirnya, setelah pertarungan berdarah, orang kuat itu menyambar sebuah manik dan menginjakan kaki di sebuah jalan. Setelah pertarungan sesaat, ratusan Tianjiao dan 18 manik-manik jatuh, semuanya memiliki tuannya masing-masing. Ada 18 jalan, masing-masing diserbu oleh satu orang. Baiklah, kalian lanjutkan saja. Lurus saja di sepanjang jalan ini. Roh formasi memerintahkan. Roh dari barisan itu memerintahkan 18 orang yang mendapatkan pemandu untuk berjalan menyusuri jalan setapak di bawah kaki mereka. Aku juga ingin pergi. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa pergi tanpa pemandu. Beberapa orang meraung, tak mau menyerah. Menuju salah satu jalan menurun, sesosok tubuh mendarat di jalan setapak. Namun, ketika pria itu baru saja mendarat di jalan setapak itu bersinar, dan cahaya putih menyelimutinya. Ia langsung menjerit nyaring, dan tubuhnya berubah menjadi abu dalam cahaya putih, tak menyisakan apapun. Yang lain terkejut dan menarik napas. Benar saja, tidak ada jalan untuk naik. Kalau tidak, itu akan menjadi jalan buntu. Sisanya diam-diam memberi selamat. Awalnya, banyak orang yang tidak mendapatkan pemandu ingin bergegas naik untuk mencoba. Untungnya, mereka selangkah terlambat, kalau tidak mereka akan mati. Sekarang, mereka hanya bisa memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan iri. Lu Ming dan yang lainnya melangkah keluar, menyusuri jalan setapak, lurus ke depan, tak lama kemudian, sesosok tubuh mereka menghilang dalam kabut tebal. Lu Ming berjalan sepanjang jalan. Perlahan, ia tak bisa melihat sosok orang lain. Yang terlihat hanyalah jalan setapak yang terbentang di bawah kakinya dan kabut tebal di sekelilingnya. Jalan setapak ini sangat panjang. Lu Ming telah berjalan selama setengah jam, tetapi masih belum mencapai ujungnya. Lu Ming dengan sabar terus melangkah maju, dan berjalan selama setengah jam lagi. Ia tak tahu sudah berapa kilometer ia berjalan. Akhirnya, jalan setapak itu sampai di ujungnya. Di ujung jalan setapak itu terdapat sebuah peron, tergantung di tengah kabut. Lu Ming tiba di jalan setapak itu dan tidak menemukan apapun. Apakah kau ingin menunggu di sini? Pikir Lu Ming, lalu duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Lu Ming tidak menunggu terlalu lama. Tak lama kemudian, kabut mengepul di salah satu sisi peron, dan sebuah jalan setapak membentang dari kabut ke peron di bawah kaki Lu Ming. Tak lama kemudian,
seorang pemuda, di sepanjang jalan setapak, tiba di peron. Begitu pemuda itu tiba di peron, ia menatap Lu Ming dengan tatapan tajam. Hanya kalian berdua yang bisa terus bertarung. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, itu adalah suara roh. Ini adalah kontes dengan cara ini. Lu Ming tergerak. Lu Ming tidak mengenal pemuda ini. Dia bukan salah satu dari 18 orang yang mendapatkan panduan sebelumnya. Jelas, dia datang dari beberapa arah lain. Dengan cara ini, roh Arai ingin membiarkan orang-orang dari dua jalan bertemu secara acak, dan kemudian bertarung, dan pemenangnya terus bergerak maju. Lu Ming telah menemukan metode ini sebelumnya. Ini memiliki efek yang membuat Anda tidak tahu siapa orang berikutnya yang akan bertarung. Anda keluar dari sini, atau aku akan menghancurkanmu. Pemuda itu menatap Lu Ming dan berkata dengan dingin bahwa dia sama sekali tidak memperhatikan Lu Ming. Setelah memasuki istana, ia tidak berjalan searah dengan Lu Ming. Tentu saja, ia tidak melihat tangan Lu Ming. Ia tidak tahu betapa kuatnya Lu Ming. Dalam induksinya, Lu Ming hanyalah seorang manusia dengan 5 tingkat surga dan dewa. Di mana ia bisa begitu kuat? Itulah yang ingin kuberikan padamu. Lu Ming berkata dengan lemah. Keras kepala, sepertinya memaksaku untuk melakukannya. Nak, begitu aku melakukannya, kau tahu konsekuensinya. Suara pemuda itu lebih dingin, dan cahaya dingin di matanya berkilat mengancam. Jika Lu Ming bisa turun dari panggung sendirian, ia bisa menghemat tenaga. Lagi pula, menurut aturan ini, pasti ada perang besar di depan. Meskipun Lu Ming hanya dewa 5 tingkat, ia harus bekerja keras, bukan? Itu sebabnya ia mengancam Lu Ming dan membiarkan Lu Ming pergi sendiri. Omong kosong. Lu Ming menjadi tidak sabar ketika pihak lain berbicara banyak omong kosong. Ia melangkah maju dan memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran, dan tinjunya terus membombardir. Raungan, suara nyanyian naga terus bergema, dan 9 naga cakar 9 berkumpul bersama, dengan momentum yang luar biasa, dan saling membunuh. Kekuatanmu, merasakan napas luar biasa dari 9 naga cakar 9, wajah lawan berubah drastis, dan wajahnya luar biasa. Begitu Lu Ming bergerak, ia merasakan krisis yang kuat. Boom, ia juga mengerahkan seluruh tenaganya. Kekuatan sihirnya seperti letusan gunung berapi. Beberapa tinju dihembuskan. Dengan setiap pukulan, seekor elang terbang keluar, dan lebih dari selusin elang raksasa keluar, membunuh 9 naga cakar 9 dan bertarung bersama. Pemuda ini juga sangat kuat. Dengan setengah langkah kultivasi alam dewa dan tingkat kebangkitan kekuatan dewanya, ia telah mencapai 99%. Tanpa kekuatan seperti itu, ia tidak akan bisa mendapatkan petunjuk dan melangkah di jalan. Ia dan Lu Ming bertarung dengan sengit, untuk sementara waktu, menahan serangan Lu Ming. Lu Ming tidak menggunakan roh kuno. Masih sulit untuk mengalahkan master seperti itu. Rantai es. Hati Lu Ming tergerak, 9 rantai es terbang keluar, melilit satu sama lain. Pada saat yang sama, Lu Ming membunuhnya dengan tombak panjang. Lu Ming terus menggunakan formula naga ajaib, rantai es, dan 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Serangan itu seperti badai, gelombang demi gelombang, dan pihak lain akhirnya tidak dapat menahannya. Setelah selusin gerakan, Lu Ming memuntahkan darah dan terbang ke platform. Begitu pihak lain terlempar dari platform, jalan yang telah dilaluinya ditarik dari platform, menangkap pemuda itu, dan kemudian kembali sepenuhnya ke tempat semula. Ini setara dengan, orang ini tersingkir. Di depan platform Luling, jalan lain muncul dan terus memanjang ke depan. Kalau begitu, lanjutkan. Tatapan Lu Ming tegas. Jika terus seperti ini, kau akan bertemu Jin Yuan, Chu Baxing, Yuhan, dan sebagainya. Lu Ming tidak takut dengan Perang Dunia Pertama, dan bahkan memiliki beberapa harapan. Sepanjang jalan, kali ini, tidak lama sebelum Lu Ming, platform lain muncul. Lu Ming terus menunggu di platform. Tak lama kemudian, sebuah jalan kecil memanjang ke platform Lu Ming. Kemudian seorang wanita muda yang cantik muncul. Itu kau. Ketika wanita itu melihat Lu Ming, wajahnya berubah drastis dan ia menjadi sangat jelek. Wanita ini adalah salah satu dari 18 orang yang berangkat bersama Lu Ming sebelumnya. Ia pernah melihat tangan Lu Ming sebelumnya. Ia sama sekali bukan lawan Lu Ming. Cantik, kebetulan sekali. Kenapa, kau ingin bertarung? Lu Ming tersenyum. Anakku, kau sudah besar, tidak bisakah kau membiarkan gadis kecil itu? Wanita itu tersenyum dan mengedipkan mata pada Lu Ming. Ia dipenuhi perasaan asmara. Kau tak perlu melakukan ini padaku. Istriku jauh lebih cantik darimu. Karena itu, tindakanmu ini tidak berpengaruh padaku. Lu Ming terus tersenyum. Kau omong kosong. Wajah seorang wanita memerah. Ia selalu menyombongkan kecantikannya, dan banyak pria muda berada di sekitarnya. Sekarang Lu Ming memperlakukannya dengan sikap seperti ini dan mengatakan bahwa istrinya jauh lebih cantik darinya. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Ia pikir Lu Ming berbohong. Omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Yang kukatakan adalah kebenaran. Kau harus melakukannya. Ayolah. Aku tidak akan mengasihani para wanita dan gadis. Lu Ming membuka mulutnya dengan tatapan tajam. Akhirnya, wanita itu memainkan genderang mundur, takut bertarung dengan Lu Ming. Ia tahu bahwa bahkan dalam Perang Dunia Pertama, ia bukanlah lawan Lu Ming, jadi mengapa mencari masalah.
Setelah menggertakkan giginya, wanita itu mundur dari panggung dan kembali ke jalan setapak. Jalan setapak itu menyusut dan menghilang. Gampang, Lu Ming tersenyum. Di depan panggung, masih ada jalan setapak yang memanjang, dan Lu Ming terus mengikuti jalan setapak itu. Namun kali ini, semuanya berubah. Setelah Lu Ming berjalan beberapa saat, kabut di sekitarnya mulai memudar. Perlahan, kabut menjadi semakin tipis. Akhirnya, kabut itu benar-benar menghilang, dan jalan setapak di bawah kakinya tampak kosong. Lalu, sesaat kemudian, mata Lu Ming berkilat karena ia melihat orang lain di arah yang berbeda. Selain itu, di arah yang berbeda, juga ada jalan setapak yang memanjang. Di setiap jalan setapak, ada seorang pemuda Tianjiao. Jin Yuan, Chu Baxing, Su Yan, Yu Han. Lu Ming melirik dan melihat, kenalan. Bersamanya, ada 10. Mereka semua sangat arogan. Selain dirinya sendiri, yang lain telah tersadar akan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli, dan mereka juga merupakan kelompok orang terkuat yang pernah datang ke sini. Rumah Raja Surgawi Jeoyu, awalnya memasuki 3 tingkat Tianjiao, karena Lu Ming membunuh 1 orang. Sekarang, hanya 2 orang yang datang ke sini. Ada 4 orang di rumah Raja Surgawi Jiudao. Di Istana 9 Jue, ditambah Lu Ming, ada juga 4 orang. Lu Ming, Jin Yuan, Su Yan, dan pemuda bermantel buru. Setiap kaki melangkah di jalan setapak, tetapi jalan setapak itu memanjang di sini, berhenti, dan tidak memanjang lagi. Jauh di atas mereka, terdapat sebuah panggung tinggi, yang terlihat sangat tua. Apakah ada batu jiwa kehidupan di sana? Sebuah pikiran melintas di hati orang-orang, dan cahaya yang menyala muncul di mata mereka. Pada saat ini, di panggung tinggi, cahaya itu menyala, dan seorang lelaki tua berambut putih muncul, yang merupakan roh dari formasi tersebut. Roh formasi itu melirik kerumunan dan berkata, "Baiklah, kalian adalah 10 orang yang akhirnya datang ke sini." 10 orang pada akhirnya, begitu suara roh formasi itu jatuh, ke-10 orang itu saling memandang. Lebih banyak orang, mata tertuju pada Lu Ming, menunjukkan keterkejutan dan keheranan. Bagaimana dia bisa ada di sini? Aneh, bisik beberapa orang. Anak ini, Chu Baxing juga sangat terkejut, dan matanya berkilat dingin. Mengapa Yulian tidak datang ke sini? Apakah dia kalah? Kedua Tianjiao dari kediaman Jeoyu Tianwang berkomunikasi. Siapa di antara orang-orang ini yang bisa mengalahkan Yulian? Mata Yuhan berbinar dan menyapu Tianjiao lainnya, tetapi ia langsung mengabaikan Lu Ming. Sungguh keajaiban Lu Ming bisa sampai di sini. Ia tidak percaya Lu Ming bisa mengalahkan Yulian. Mustahil, ia lebih banyak mengamati Chu Baxing dan Lu Ji. Hanya orang-orang inilah yang bisa mengalahkan Yulian. Pikiran orang-orang beralih ke berbagai hal, dan roh formasi terus berbicara. Batu jiwa kehidupan, ada di sana. Kata-kata Lingdao formasi membuat mata Lu Ming dan yang lainnya berbinar. Beberapa orang bahkan mencoba bergegas ke platform atas, tetapi ia menemukan ada kekuatan di kehampaan yang menekan mereka, sehingga mereka tidak bisa bangun sama sekali. Kalian tidak perlu menyia-nyiakan usaha kalian. Kalian tidak bisa mendapatkan batu jiwa kehidupan. Jika kalian ingin mendapatkan batu jiwa kehidupan, kalian harus bertarung selangkah demi selangkah. Selanjutnya, 10 dari kalian akan bertarung berpasangan. Hanya yang terkuat yang akhirnya bisa melangkah ke platform ini dan mendapatkan batu jiwa kehidupan. Zhen Lingdao, hati orang-orang tergerak, dan memang begitulah adanya. Tampaknya hanya dengan menekan para pahlawan kita bisa mendapatkan harta karun itu. Selanjutnya, siapapun yang kalian temui, biarkan keduanya bertarung. Namun, aku ingin mengingatkan kalian sebelumnya bahwa sebelum perang, kalian boleh mengaku kalah, tetapi begitu perang dimulai, kalian tidak boleh mengaku kalah. 2 orang, hanya 1 orang yang bisa hidup. Berbicara tentang bagian belakang, di mata roh formasi, secercah niat membunuh yang dingin melintas. Hati setiap orang adalah Yilin. Sebelum perang, kalian boleh berinisiatif untuk mengaku kalah, tetapi begitu perang terjadi, hanya 1 dari mereka yang bisa hidup. Ini adalah aturan hidup dan mati yang kejam. Jadi, sebelum kalian berperang, sebaiknya kalian pikirkan baik-baik. Sekarang, ayo pergi. Saat suaranya merendah, keduanya mulai memanjang dan akhirnya bertemu di udara, berubah menjadi platform pertempuran yang besar. Tatapan Lu Ming tertuju pada Tianjiao di kedua jalan. Salah satunya adalah Tianjiao dari kediaman Jeoyu Tianwang, dan yang lainnya adalah Tianjiao dari kediaman Jiudao Tianwang. Haha, ayo, Tianjiao dari istana Jeoyu Tianwang, dengan satu gerakan tubuh, mendarat di panggung pertempuran. Ia menatap Tianjiao dari istana Jiudao Tianwang dan berkata, "Nak, ayo, jiwamu, aku menginginkannya." Tianjiao dari istana Jiudao Tianwang tampak bermartabat. Di antara orang-orang ini, orang terakhir yang ingin ia temui adalah orang dari istana Jeoyu Tian. Terlalu aneh untuk menyerang orang-orang istana Jeoyu Tian. Kalian, bertarung atau tidak? Roh formasi itu menatap Tianjiao dari istana 9 pedang surgawi dan bertanya. Perang. Akhirnya, Tianjiao dari istana Jiudao Tianwang meneguk minuman dingin, lalu melangkah keluar dan muncul di medan perang. Sebagai seorang pendekar pedang, ia cukup percaya diri. Pendekar pedang itu tajam dan tak pernah mundur. Terlebih lagi,
Ia tak percaya semua orang di Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang sekuat Yuhan. Begitu Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang jatuh di atas panggung pertempuran itu mulai bersinar, dan sebuah perisai cahaya menyelimuti panggung pertempuran. Mulai, seru roh formasi. Nak, matilah untukku, hahaha. Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang tertawa terbahak-bahak, dan tubuhnya berkelebat seperti hantu. Ia membunuh Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang. 3 pedang di dunia bawah, mata air biru dan kuning. Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang meneguk minuman dingin. Pedangnya terhunus dari sarungnya dan menebas beberapa pedang berturut-turut. Cahaya dari beberapa pedang Huang Mengmeng membubung tinggi ke langit dan menebas Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang, yang sangat mengerikan. Begitu Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang bergerak, ia menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Beberapa cahaya dao menyelimuti Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Sedikit usaha, Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang membuka mulutnya dengan dingin. Tubuhnya bagaikan hantu. Ia terus berkilat. Dalam sekejap, ia menghindari beberapa cahaya pedang dan terus menerjang lawannya. 9 cakar hantu. Sebuah cakar hantu mengembun dan mencengkeram Tianjiao dari istana surgawi 9 dao. Kecepatannya luar biasa. Seni dinding pedang. Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang meraung marah, dan pedangnya bergetar hebat. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak berujung meledak, membentuk dinding pedang, yang sepenuhnya dipadatkan oleh cahaya pedang tersebut. Boom! Cakar hantu Zhou Yu dari Tianjiao dari kediaman Zhou Yu Tianwang mencengkeram dinding pedang, yang membuat dinding pedang bergetar hebat. Sebuah kekuatan aneh langsung menembus dinding pedang dan menyerbu tubuh Tianjiao. Tubuh Tianjiao di kediaman Jiu Dao Tianwang langsung terguncang, dan napasnya tiba-tiba melemah. Kekuatan dinding pedang juga melemah. 9 cakar hantu lawan, memanfaatkan situasi ini untuk menerobos masuk. Lu Ming dapat melihat bahwa kekuatan kultivasi Tianjiao di kediaman Zhou Yutianwang hampir sama dengan Yulian dan Yuhan. Kekuatannya sangat aneh dan dapat memengaruhi jiwa seseorang. Jelas, Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang dipengaruhi oleh energi lawan, yang menyebabkan kekuatannya sendiri melemah dalam sekejap. Dalam pertempuran master, kesalahan sekecil apapun akan berakibat fatal. Cakar hantu Zhou Yu milik Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang langsung menembus dinding pedang lawan dan menerjangnya. Raungan, Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang meraung. Kekuatan sucinya bagaikan letusan gunung berapi. Tubuhnya mundur dengan cepat, tetapi ia masih selangkah lebih lambat. Ia disapu oleh kekuatan 9 cakar hantu, dan tubuhnya dicengkeram oleh segumpal daging dan darah. Hei, kau tidak bisa lari. Matilah untukku. Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang mencibir dan terus saling membunuh. 3 pisau di dunia bawah, matahari terbenam di dunia bawah. Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang meraung, seluruh tubuhnya bersinar terang. Kemudian, semua cahaya itu menyatu menuju pedangnya, lalu menebas. Kemudian, matahari kuning muncul di langit. Matahari yang terik ini sangat terang, terbentuk sepenuhnya oleh perpaduan dao dan cahaya. Ia memancarkan gelombang dahsyat dan menghabisi Tianjiao dari kediaman Zhou Yutianwang. Kediaman Tianjiao dari Zhou Yutianwang akhirnya menunjukkan secercah kesungguhan. Di sekujur tubuhnya, terdapat gumpalan kabut. Di dalam kabut, terdengar suara tangisan dan lolongan, seolah-olah ada banyak sekali kesalahan yang melolong. Kemudian, dengan sekejap, ia membunuh Tianjiao di istana 9 pedang. Boom! Di bawah terik matahari, kekuatan dahsyat menyambar langit. Pada saat yang sama, banyak hantu di sekitarnya pun musnah, tetapi dengan cara ini, ia juga memblokir sebagian kekuatan Tianjiao, istana Raja Surgawi Zhou Yu. Dengan cara ini, Tianjiao dari kediaman Zhou Yu Tianwang sudah dekat dengan Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang, dan cakar Zhou Yu Gui pun keluar. Sulit untuk menghindar, jiwa Tianjiao di istana 9 pedang terpengaruh, dan momentumnya merosot. Mati untukku, kediaman Zhou Yu Tianwang yang dingin dan mabuk, lalu keluar. Hufet, separuh tubuh Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang terkoyak dan terbelah, darah berceceran di mana-mana. Sungguh mengerikan melihatnya. Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang mundur sambil menjerit, terluka parah, dan napasnya tersengal-sengal. Wajahnya begitu buruk rupa sehingga ia mundur dengan liar. Namun, kecepatan Tianjiao di kediaman Zhou Yu Tianwang jelas lebih cepat dan dia ingin sekali mengejarnya. Orang-orang istana Jiu Dao Tian sudah mati. Lu Ming punya cara rahasia di dalam hatinya. Meskipun Tianjiao dari kediaman Zhou Yu Tianwang tidak sekuat Yuhan, ia mirip dengan Yulian. Namun, kediaman Tianjiao dari Jiu Dao Tianwang sedikit lebih lemah daripada Lu Ji, jadi ia bukanlah lawan-lawan. Di titik ini, luka, kematian. Aku menyerah. Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang, dengan ekspresi panik, bergegas keluar dari medan perang. Namun, ketika tubuhnya melesat ke tepi medan perang, tubuhnya dihalangi oleh lapisan perisai cahaya itu. Sekeras apapun ia membombardir, ia tak mampu melepaskannya. Lepaskan aku menyerah, aku menyerah. Kediaman Jiu Dao Tianwang meraung liar. Seperti yang kukatakan sebelumnya, sebelum perang, kau boleh mengaku kalah. Setelah perang, kau harus membedakan antara hidup dan mati. Apa kau pikir kata-kataku omong kosong? Roh dingin, hei, mati. Tianjiao dari istana Zhou Yu Tianwang mencibir dan menyerang.
Tianjiao dari istana Jiudao Tianwang putus asa dan mencoba melawan. Namun saat ini, ia terluka parah dan kekuatannya sangat melemah. Sekalipun ia berusaha keras, apa gunanya? Setelah beberapa gerakan, teriakan putus asa terdengar, dan Tianjiao dari istana 9 pedang surgawi tersangkut di kepalanya. Kemudian, jiwanya pun tersangkut, meronta-ronta dengan liar. Mata Zhou Tianjiao dipenuhi keserakahan. Ia membuka mulutnya dan menelan jiwa lawannya. Teriakan itu tiba-tiba berhenti. Istana, Jiudao Tianwang, generasi Tianjiao, tersadar akan keberadaan faktor kekuatan dewa asli dalam setengah langkah, sehingga ia jatuh di sini, dan bahkan jiwanya menjadi santapan orang lain. Hehehehe, lesat, sungguh lesat. Jiwa Tianjiao yang tak tertandingi sungguh lesat dan memabukkan. Tianjiao dari istana Zhou Tianwang menjerit tajam. Di tempat kejadian, wajah orang lain sangat buruk, menunjukkan rona bermartabat. Seni bela diri yang dipraktikkan oleh orang-orang di rumah Zhou Tianwang terlalu aneh. Mereka telah mencapai tingkat kultivasi yang sama, tetapi mereka seringkali bukan lawan pihak lain. Jika Anda bertemu orang-orang di rumah Wang Yu, Anda harus mempertimbangkan cara menghadapinya. Tianjiao dari rumah Jiudao Tianwang jatuh. Jalan aslinya menghilang dan menjadi tak terlihat. Tianjiao dari rumah Zhou Tianwang kembali ke jalannya sendiri, dan platform pertempuran di udara menghilang. Saat berikutnya, dua jalan lainnya mulai memanjang dan bertemu di udara, membentuk platform baru. Giliranku, tapi sungguh kebetulan. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya. Kali ini, ada dua jalan yang diperpanjang, salah satunya adalah miliknya, dan yang lainnya sebenarnya milik Jin Yuan. Dia bertemu Jin Yuan lagi. Lawannya adalah Lu Ming, dan wajah Jin Yuan sulit dilihat. Tatapan orang lain juga tertuju pada Jin Yuan dan Lu Ming. Jin Yuan sangat beruntung. Dia berlari ke 5 alam dewa, dan memenangkan pertempuran dengan sia-sia. Gumam Chubaxing, menunjukkan sedikit rasa jijik. Selain itu, Yuhan, Lu Ji, dan yang lainnya memiliki pemikiran serupa. Mereka memperkirakan Lu Ming akan langsung mengaku kalah. Namun, sesaat kemudian, mata mereka terbuka dan mereka tampak terkejut. Karena Lu Ming melangkah maju dan mendarat di panggung. Beranikah dia bertarung? Banyak orang terkejut. Sekali perang, itu adalah pertarungan hidup dan mati. Lu Ming, beraninya dia bertarung dengan Jin Yuan. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah Jin Yuan berdiri di jalan setapak dan tidak menginjakkan kaki di panggung pertempuran. Jin Yuan, mau bertarung atau tidak, buatlah keputusan cepat. Jangan buang waktu di sini. Lu Ming menatap Jin Yuan dan berkata dengan dingin. Sebelum perang, akui kekalahan. Roh formasi menambahkan kalimat. Wajah Jin Yuan muram dan sorot matanya berubah-ubah. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menggigitnya dan berkata, aku menyerah. Jin Yuan, ia menyerah. Sebelumnya, ia pernah bertarung dengan Lu Ming di tebing Wanshan. Akhirnya, ia dikalahkan oleh Lu Ming dan melarikan diri dalam kebingungan. Terakhir kali ia bukan lawan. Sekarang di Perang Dunia Pertama, ia bukan lawan Lu Ming. Bukankah ia mencari kematian dalam pertempuran hidup dan mati? Tentu saja, aku harus mengakui kekalahan. Namun, yang lain tercengang dan menatap Jin Yuan dengan tatapan bingung. Jin Yuan, benar-benar mengakui kekalahan, pada Dewa 5 orang. Jin Yuan, jika kau mengakui kekalahan pada orang seperti Yuhan dan Chubaxing, itu tidak mengejutkan. Tapi sekarang, kau benar-benar mengakui kekalahan pada seorang pria dengan 5 tingkat dewa. Mereka tidak menyangka, bahkan Suyan, seorang pemuda bermantel bulu dan anggota Jiujue Tianwang Mansion, tampak terkejut dan tidak mengerti rutinitas apa yang sedang dimainkan Jin Yuan. Hahaha, Jin Yuan, kau benar-benar sia-sia. Kau bahkan tidak berani bertarung melawan Dewa 5 tingkat, dan langsung mengaku kalah. Sia-sia, Chubaxing tertawa, penuh ejekan.